Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia. Bapak Guru Hebat pada pagi hari ini izinkan saya menyampaikan susunan acara yang membagikan pemahaman dan pengalaman penerapan modul 1.4 budaya positif oleh Bapak Suyarno SPD, Pendidikan Guru Penggerak PGP Angkatan 10 Kabupaten Blora, BPGP Jawa Tengah. Dengan kesempatan ini, susunan acaranya adalah sebagai berikut. Sambutan Kepala Sekolah SDN 4 Keteringan, Kecamatan Jigen, Kabupaten Blora. Yang kedua, pembagian pemahaman dan pengalaman penerapan modul 1.4 budaya positif oleh PGP Angkatan 10 Bapak Suyarno SPD, BPGP Jawa Tengah. Demikian susunan acara kegiatan pada pagi hari ini. Yang terhormat Ibu Dr. Anda Walminingsih dan PGP Angkatan 10 Bapak Suyarno SPD untuk menyampaikan kiat sesuai susunan acara. Selamat mengikuti, salam bahagia dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang saya hormati Bapak dan Ibu Guru SDN 4 Keteringan, yang saya hormati pula Pak Suyarno selaku CGP Angkatan 10. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah yang Maha Kuasa, yang mana pada kesempatan pagi hari ini kita dapat berkumpul dalam acara kegiatan CGP Angkatan 10 yang akan dilaksanakan oleh Pak Suyarno SPD. Bapak dan Ibu semuanya, nama kegiatan tersebut adalah pembagian pemahaman dan pengalaman modul 1.4 budaya positif oleh PGP Angkatan 10 BPGP Jawa Tengah, yaitu Bapak Suyarno SPD. Materi yang akan disampaikan adalah yang pertama yaitu disiplin positif, yang kedua nilai kebajikan universal, 3 teori motivasi, 4 dukungan dan penghargaan, 5 keyakinan kelas, 6 kebutuhan dasar manusia, 7 5 posisi kontrol, 8 segitiga restitusi. Demikian materi yang akan disampaikan oleh Bapak Suyarno SPD. Saya sebagai Kepala Sekolah SDN 4 Keteringan mengucapkan selamat dan terima kasih sekali. Semoga dalam pelaksanaan ini kegiatan yang dilaksanakan oleh Pak Suyarno dapat berjalan dengan lancar dan baik. Saya ucapkan terima kasih pula. Semoga Pak Yatno bisa melaksanakan semua kegiatan yang akan dilaksanakan sampai tuntas selesai besok dengan nilai yang baik dan lulus dengan hasil yang baik. Saya kira sekian Pak Yatno, monggo waktu dan tempat saya aturkan dan untuk dilanjutkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Yang saya hormati Ibu Kepala Sekolah Dr. Anda Walminingsih selaku Kepala di SDN 4 Keteringan, Kecamatan Jigen, Kabupaten Blora, dan yang terhormat Bapak dan Ibu pendidik di SDN 4 Keteringan yang berbahagia. Pertama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana kita semuanya pagi hari ini kita semuanya bisa berada di kelas ini dalam giat yaitu penyampaian atau pembagian pemahaman dan pengalaman penerapan budaya positif di CGP Angkatan 10 yang saya ikuti hampir 2 bulan ini. Kemudian yang kedua, sholawat serta salam tidak lupa kita aturkan ke Nabi besar Muhammad SAW, yang mana hari ini dan sampai hari akhir nanti kita semuanya
menantikan syafaatnya. Kegiatan di modul 1.4 dengan tema adalah budaya positif. Jadi banyak hal di situ sudah saya lakukan pembelajaran secara mandiri. Kemudian ada ruang kolaborasi secara kelompok. Ada juga kegiatan yang namanya aksi nyata bersama siswa untuk membuat keyakinan kelas. Dan di sini mencoba saya menyampaikan kepada Bapak Ibu semuanya. Terkait dari ini, pertama mohon maaf ada tampilan yang pertama, dan di situ saya menuliskan bahwa pembagian pemahaman dan pengalaman penerapan budaya positif. Kita lihat di bawahnya Bapak Ibu, ini adalah di kelas A1. Kelas A1 itu terdiri dari satu pengajar praktik yang ada di tengah, namanya pengajar praktik, untuk memberikan dorongan penguatan kepada calon guru penggerak. Di kelas 10.035 A1, jadi kelasnya ini panjang. Kelasnya itu 10.3035 A1 itu terdiri dari saya sendiri, paling kiri, dari SDN 4 Keteringan yang memang di unit kerja ini. Kemudian di samping saya itu ada Ibu Erla Norita Mia dari SDN 2. Kemudian di tengah ada Ibu pengajar praktik namanya Ibu Anita Ika Yuliana SPG dari SDN 3 Lebur. Kemudian samping kanan dari Bu Anita ada Ibu Oktavia Hadayani. Beliau adalah kepala sekolah di SDN 2 Lebur. Lanjut, di sampingnya Ibu Oktavia ada Bu Eni Suryaningsih. Bu Eni ini ada di unit kerja SDN 2 Simonegoro, dan satu lagi teman laki-laki namanya Bapak Arif Yulianto ada di unit kerja SDN 1 Keteringan. Dari apa yang sudah saya sampaikan ini, kita masuk ke subjek. Apa yang ada di benak Bapak Ibu guru ketika mendengar kata budaya positif? Bisa tunjuk jari, budaya positif. Ya, Bu Ana. Berdoa sebelum belajar. Berdoa sebelum belajar. Oke, bisa kita pahami berdoa sebelum belajar budaya positif. Ada lagi? Oke, Bu Ami. Datang tepat waktu. Datang tepat waktu artinya disiplin budayanya positif. Oke, bisa diterima. Ada lagi? Oke. Selalu saling. Ketika Selalu saling ketika berangkat. selalu saling ketika berangkat. Oke. Berangkat dan pulang kali. Oke, ini juga bisa kita pahami. Budaya yang bagus, budaya yang positif. Dari apa yang dengan Bapak Ibu sampaikan, budaya positif di sini banyak hal. Banyak hal di budaya positif. Kita akan membahas satu persatu, mulai dari satu disiplin positif itu sendiri. Jadi budaya positif ke disiplin positif. Seperti apa gambarannya nanti kita bahas lebih detail. Kemudian yang kedua, nanti ada nilai-nilai kebajikan universal. Yang ketiga ada teori motivasi. Kemudian yang keempat ada hukum, penghargaan, serta restitusi. Kelima, keyakinan kelas. Keenam,
kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Kemudian yang ketujuh, 5 posisi kontrol, dan yang kedelapan adalah segitiga restitusi. Dari sini materi ini sangat penting sekali untuk kita semuanya sebagai tenaga pengajar atau tenaga pendidik. Bagaimana kita melaksanakan pembelajaran, bagaimana kita memberikan dorongan, bagaimana posisi kita sebagai tenaga pendidik untuk anak-anak kita. Di materi disiplin positif, di sini ada pengertian. Bapak Ibu bisa membaca sekilas terkait dengan pengertian. Pengertian disiplin positif berdasarkan asal kata, berasal dari bahasa Latin disiplina, yang artinya adalah belajar. Kemudian yang kedua, disiplin adalah bagaimana mengontrol diri, menguasai diri, dan memilih tindakan yang mengacu pada nilai-nilai yang kita hargai agar tercapai tujuan mulia yang diinginkan. Jadi nilai-nilai yang kita hargai itu seperti apa? Nanti kita akan kupas biar lebih bisa kita pahami. Atau dengan kata lain, bahwa pengertian disiplin positif adalah mereka yang disiplin berarti mereka bisa bertanggung jawab terhadap apa yang dilakukan karena mereka mendasarkan tindakan mereka pada nilai-nilai kebajikan. Nilai-nilai kebajikan itu banyak sekali Bapak Ibu. Ada yang namanya jujur, ada yang namanya tanggung jawab, ada yang namanya ramah. Itu adalah beberapa nilai tentang kebajikan. Kemudian tujuan dari disiplin positif ini sendiri adalah menciptakan peserta didik memiliki disiplin diri, sehingga peserta didik berperilaku dengan mengacu pada nilai-nilai kebajikan dan memiliki motivasi intrinsik, motivasi dari dalam diri, bukan dari ekstrinsik atau luar, takut adanya hukuman atau senang dengan penghargaan. Jadi tujuannya seperti itu Bapak Ibu. Ketika siswa, ketika murid kita berperilaku sesuai dengan nilai yang diyakini, itu motivasinya berasal dari dalam diri. Artinya tidak takut, misalkan tidak takut dengan bapak ibu gurunya. Kalau tidak mengerjakan tugas ini nanti dimarahi sama Bu Agi, misalkan. Jadi dia kalau alasannya takut dimarahi, berarti dia alasannya dari ekstrinsik, bukan tanggung jawab secara keyakinannya pribadi. Seperti itu. Kita sebagai tenaga pendidik saat ini dan ke depan nanti semoga bisa mendorong murid kita, mendorong peserta didik kita untuk melakukan berperilaku dengan dorongan dia dari intrinsik dia, tanggung jawab dia, keyakinan dia. Ini yang mau kita terapkan di dunia pendidikan, dan ini akan menuju di 2024 yaitu Indonesia Emas. Seperti itu Bapak Ibu. Kemudian pembahasan yang selanjutnya terkait dengan nilai kebajikan universal. Pengertian nilai kebajikan adalah sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Jadi sifat-sifat positif yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu peserta didik. Di sini saya ada statement atau pernyataan bahwa semua nilai-nilai kebajikan itu baik,
dapat disampaikan dan menjadi fondasi dari keyakinan di sekolah ataupun kelas dan dapat diterapkan dalam lingkungan sekolah. Banyak sekali Bapak Ibu nilai-nilai kebajikan itu. Tetapi bagaimana ini tersampaikan dan bagaimana ini menjadi keyakinan murid kita, menjadi keyakinan peserta didik kita. Contoh saja misalnya disiplin ketika ada di sekolah. Ini masuknya lebar Bapak Ibu. Disiplin ini termasuk satu, datang tepat waktu, dua, memakai seragam, tiga, mengerjakan tugas sesuai waktu. Pembahasan ketika disiplin berada di sekolah, bagaimana ini kita sampaikan kepada siswa dan bisa menjadi keyakinan siswa itu sendiri yang ada di dalam hatinya untuk bisa dipertanggungjawabkan sehingga melakukan perilaku yang sudah diyakini. Dan di sini banyak hal terkait dengan nilai kebajikan. Ada jenis nilai kebajikan yang memang berdasarkan kurikulum kita, yaitu kurikulum Merdeka. Ada yang namanya profil pelajar Pancasila. Ini jadi nilai kebajikan berdasarkan kurikulum Merdeka. Di sini ada satu, beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Ini banyak hal terkait dengan melaksanakan ajaran agama kita. Kemudian mandiri, bernalar kritis, berkebinekaan global, bergotong royong dan kreatif. Jenis yang lain untuk nilai kebajikan itu ada 9 pilar karakter. Ada cinta Tuhan dan segenap ciptaannya, kemandirian dan tanggung jawab, kejujuran, hormat dan santun, dermawan, suka menolong dan bergotong royong, percaya diri, kreatif dan bekerja keras, berkepemimpinan dan keadilan, baik dan rendah hati, toleransi, dan yang ke-9, kedamaian dan kesatuan. Mungkin Bapak Ibu guru kalau di kelas ini sudah banyak menerapkan, tapi nilai-nilai itu secara eksplisit tidak tercantum di sesuai dengan kata atau kalimat yang ada di Umer atau ada di 9 pilar. Dari sini mungkin Bapak Ibu bisa membayangkan ketika kita berada di kelas kita masing-masing, ada nilai positif apa, nilai kebajikan apa yang pernah Bapak Ibu berikan acuan kepada siswa. Pernah tidak Bapak Ibu? Ada bayangan? Sudah ada bayangan? Mungkin bisa disampaikan ada nilai kebajikan apa yang pernah disampaikan untuk siswa. Monggo, dua ini. Nilai kebajikan yang pernah disampaikan ke siswa. Untuk selalu berbuat jujur. Oke. Untuk selalu berbuat jujur. Itu salah satunya. Jadi nilai kebajikan walaupun tidak ada di rangkaian kata atau kalimat di profil pelajar Pancasila ataupun 9 pilar karakter, masih banyak nilai-nilai kebajikan universal yang kita jadikan pedoman, dan itu kedepannya bisa menjadi suatu keyakinan bersama agar anak-anak didik kita lebih baik di dalam berperilaku.
Untuk yang ketiga yaitu teori motivasi. Di sini pengertian motivasi sendiri itu apa? Bapak Ibu bisa dilihat di slide. Motivasi itu adalah dorongan yang timbul pada diri seseorang untuk berperilaku dalam mencapai tujuan yang telah ditentukan. Dorongan yang timbul dari diri seseorang untuk berperilaku dan di situ harus mencapai tujuan yang ditentukan. Ini seperti kita bahas tadi bahwa motivasi itu ada dua. Motivasi yang memang datangnya dari dalam, namanya apa? Tadi itu ada intrinsik. Kalau motivasi datangnya dari luar, ekstrinsik. Nah, jadi in sama X. Nanti mudah dipahami. In itu dalam, X itu luar. Dan motivasi perilaku manusia itu berbagai macam. Macam-macam motivasi itu banyak hal. Yang pertama ada motivasi menghindari ketidaknyamanan dan hukuman. Nah ini motivasi menghindari ketidaknyamanan dan hukuman. Contoh, saya harus datang ke sekolah itu sebelum jam 7. Karena apa? Karena nanti kalau sebelum jam 7 lebih, maka Bapak Ibu guru akan memarahi kita. Nanti kita akan diberikan teguran. Jadi motivasinya ini masuk di motivasi menghindari ketidaknyamanan dan hukuman. Jadi kalau dia dihukum, dia berangkat pagi karena takut hukuman. Motivasinya dari luar artinya. Kemudian yang kedua, motivasi mendapatkan imbalan atau penghargaan. Nah, ada bayangan Bapak Ibu? Motivasi yang memang ingin mendapatkan imbalan atau penghargaan. Mungkin Bu Anggi bisa menceritakan sedikit gambarannya seperti apa, dicontohkan anak yang motivasinya ada di level ingin mendapatkan imbalan atau penghargaan. Motivasi anak dalam melakukan sesuatu karena ingin mendapatkan imbalan, itu misalkan anak tersebut ingin melakukan karena dia akan mendapatkan sesuatu dari gurunya. Akhirnya dia termotivasi seperti itu. Oke. Ya, bisa dipahami Bapak Ibu yang disampaikan Bu Anggi, anak ini termotivasi karena ingin mendapatkan sesuatu dari gurunya. Entah itu misalkan saja jenis ketik. Kita harus bekerja yang lebih baik ketika berkelompok. Nanti akan diberikan Bu Anggi hadiah berupa permen, atau diberikan Bu Anggi pulpen pensil. Ini motivasinya ada di level motivasi mendapatkan imbalan atau penghargaan. Bisa dipahami seperti itu ya Bapak Ibu. Kita lanjutkan. Motivasi yang ketiga, menjadi orang yang menghargai diri sendiri dengan nilai kebajikan yang dipercaya. Dan motivasi inilah yang mampu membuat seseorang memiliki disiplin positif, karena motivasi berasal dari diri, nilai yang diyakini oleh diri sendiri. Jika peserta didik memiliki motivasi ini, bayangkan apa yang akan terjadi. Kalau saya sampaikan ulang bahwa ketika siswa kita, ketika peserta didik kita motivasi berperilakunya itu berdasarkan keyakinan yang ada di dalam dirinya untuk mempertanggungjawabkan sesuai dengan hati nuraninya, maka ini akan menjadi motivasi yang terbaik.
Contoh, anak harus berkata jujur. Motivasi dia, kalau memang motivasi ini ada di dalam dirinya, dia mempertanggungjawabkan kalau aku tidak jujur berarti aku adalah orang yang melanggar aturan religius, melanggar aturan agama, melanggar aturan artinya dosa. Kalau memang dia itu asal motivasinya dari dalam dirinya, maka keyakinan ini akan dipertanggungjawabkan sepenuhnya oleh siswa kita. Dia sudah meyakini jujur. Berarti berani enggak siswa kita berbohong? Takut enggak? Takut. Tapi takutnya itu berasal dari luar, apakah takut dengan gurunya? Tidak. Tapi pertanggungjawaban dengan hatinya seperti itu. Ini motivasi terbaik, yaitu motivasi yang memang berasal dari dirinya sendiri. Jika peserta didik memiliki motivasi ini, bayangkan apa yang akan terjadi, Bapak Ibu. Bagaimana kita mengelola unit kerja kita, bagaimana kita memotivasi siswa kita, akan ada di jalan yang lebih bisa kita manage dengan baik, atau akan menjadi sesuatu yang runyam. Menurut Bapak itu bagaimana? Nah, lebih baik. Gitu. Oke, bisa kita pahami. Kita lanjut. Ke hukuman dan penghargaan. Bapak Ibu pasti tidak asing ya dengan kata hukuman dan penghargaan. Atau mungkin kemarin-kemarin pernah menghukum siswanya. Pernah enggak? Misalkan saja disuruh mengerjakan tugas yang mau, akhirnya disuruh kamu menghafalkan sampai berapa kalimat, harus hafal kamu. Atau disuruh lari putar-putar di lapangan. Ada pernah mengalami Bapak Ibu? Oke, ada bayangan. Hukuman sesuatu yang menyakitkan, sesuatu yang tidak nyaman, ada korban, ada tersakiti, kemudian sifat hukuman adalah tiba-tiba dan tidak terencana, bersifat satu arah. Jadi bagaimana sikap kita terhadap hukuman peserta didik? Bagaimana sikap kita terhadap hukuman peserta didik? Dari sini apakah Bapak Ibu ada gambaran? Ya. Bagaimana sikap kita melakukan atau menghindari? Ada yang bisa menghindari? Ibu bisa dibantu saya. Ya. Terkait dengan hukuman, hindari atau katakan? Jika sebagai seorang guru terkait dengan hukuman ya Pak, Ya. kalau menurut saya hukuman itu masih bisa dilakukan selama itu masih di tahap wajar. Jadi supaya anak juga menyadari kesalahannya. Kalau kita biarkan pasti anaknya melakukan. Ada yang lagi? Ada lagi? Mungkin hukuman itu bisa dilakukan kalau sebatas wajar. Tapi yo, Bu anak, dihindari atau dilaksanakan? Kalau menurut saya itu masih dilaksanakan Pak, karena kalau hukumannya sebenarnya sama sih sama dia. Kalau masih wajar, contohnya, seumpama anak tidak mengerjakan tugas, nah hukumannya itu
anak dikasih tugas menghafalkan yang teori, yang materi yang disampaikan, yang dikasih tugas itu. Nah nanti memberikan efek jerah anak tersebut biar bisa memahami materi tersebut. Oke. Untuk menjawab dua statement dari Ibu Guru, statement tentang hukuman sendiri akan terjawab ketika materi ini semuanya sudah saya sampaikan. Nanti akan terjawab di akhir. Kita lanjutkan saja. Ke penghargaan, statement dihukum oleh penghargaan, dihukum oleh penghargaan. Kita pahami dulu kalimatnya, katanya, kata jadi kalimat tadi. Dihukum oleh penghargaan. Apa maksudnya? Maksudnya adalah ketika siswa termotivasi oleh penghargaan, hadiah atau reward, maka motivasi ini tidak akan berjalan sepanjang masa. Ketika penghargaan berhenti, maka motivasi atau semangatnya akan berhenti pula. Makanya ada kalimat dihukum oleh penghargaan. Secara tidak langsung, kalau kita memberikan motivasi, memberikan dorongan kepada siswa, di mana motivasi dia berada di level ekstrinsik, motivasinya dari luar karena ingin mendapatkan penghargaan, mendapatkan hadiah, maka ketika hadiah sudah tidak diberikan, siswa kita itu akan tetap termotivasi, akan tetap semangat atau tidak menurut Bapak Ibu? Tidak. Oke. Yang lain? Tidak atau ya? Nah, tidak akan. Artinya di sini dia dihukum oleh penghargaan yang Bapak Ibu berikan. Jadi dari sini saya punya pertanyaan satu. Apa motivasi yang terbaik menurut Bapak Ibu apa? Motivasi yang terbaik apa? Ya, bisa dibantu? Oke. Jadi menurut saya motivasi terbaik dari siswa itu sendiri yaitu yang berasal dari dirinya sendiri, yaitu keyakinan terhadap nilai-nilai yang sudah tertanam, artinya dia bertanggung jawab terhadap apa yang dia yakini. Soalnya kalau dia motivasinya dari luar, dia tidak akan bertahan lama. Terima kasih. Terima kasih, aplaus buat Pak Adi. Nah, itu sejenis penghargaan yang orang memberikan rewardnya walaupun dengan hadiah, tapi tidak apa-apa, ini untuk menghargai Pak Adi. Tetapi ketika nanti kita bersama siswa mencoba kita belajar lebih sedikit menanamkan motivasi dari dirinya siswa sendiri sehingga bisa sepanjang masa. Seperti itu ya Bapak Ibu, bisa dipahami? Kita lanjut. Kita berbicara tentang restitusi sekarang. Restitusi yaitu proses menciptakan kondisi bagi siswa untuk memperbaiki kesalahan yang diperbuat sehingga bisa kembali ke kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Ini saya ulangi karena ini agak masih blunder bahasanya, masih lebar. Proses menciptakan kondisi bagi siswa untuk memperbaiki kesalahan yang diperbuat sehingga bisa kembali ke kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Rasanya masih ganjar nih. Coba kita lihat statementnya. Dengan restitusi, maka siswa melakukan refleksi tentang apa yang dapat mereka lakukan untuk memperbaiki kesalahan sehingga mereka menjadi pribadi yang lebih baik dan menghargai dirinya. Dari statement ini
bisa kita pahami bahwa maka restitusi itu adalah refleksi tentang apa yang dapat mereka lakukan di dalam memperbaiki kesalahan. Contoh misalnya, ini sudah saya terapkan kemarin di kegiatan untuk segitiga restitusi bersama 2 siswa yang memang anak ini ada 2 kasus, yaitu satu datangnya selalu terlambat, kemudian yang kedua itu siswa ini karena pekerjaan atau tugasnya dicontoh oleh temannya sehingga sempat marah dan menggebrak. Ini kemarin kita terapkan segitiga restitusi, kita ajak diskusi dengan segitiga restitusi, dan nanti akan saya sampaikan di akhir seperti apa gambarannya segitiganya. Yang penting kita pahami dulu restitusi ini. Kita melakukan refleksi tentang apa yang dapat mereka lakukan untuk memperbaiki kesalahan mereka. Misalkan, si murid ini atau si peserta didik ini datangnya itu selalu terlambat. Maka kita mengajak refleksi murid, menanyakan alasannya seperti apa. Kemudian kita tanyakan lagi, ketika alasan itu disampaikan siswa, ada enggak angan-angan dari siswa untuk memperbaiki sehingga statement alasan yang dia sampaikan tidak menjadi alasan utama, tetapi mencari solusi dari peserta didik ini. Misalkan saja, saya itu datangnya tidak pernah tepat waktu karena saya itu kalau malam tidurnya larut malam, Pak. Lah kok tidur larut malam? Karena bermain HP. Kita berikan gambaran lagi, kita tanya lagi. Kalau misalkan bisa tidak, kalau malam tidak usah bermain HP, bisa tidak kira-kira? Langsung tidur ketika sudah selesai belajar, bisa tidak? Anak-anak yang tanya seperti itu. Oh bisa Pak, bisa Pak. Saya nanti akan langsung tidur setelah selesai belajar. Kemudian agar apa? Agar besok datangnya tidak telat. Jadi kita mengajak refleksi, kemudian siswa atau murid itu menemukan sendiri jawabannya dari permasalahan yang dia hadapi. Itu namanya refleksi. Kemudian, apakah siswa melakukan kesalahan? Apakah siswa yang melakukan kesalahan itu bisa berakibat menumbuhkan karakter setelah adanya restitusi? Ada? Ada? Bisa? Saya bisa dibantu? Pak Sopan bisa membantu saya? Bisa tidak menumbuhkan karakter ketika dia pernah melakukan kesalahan, kemudian dia itu mencari solusinya? Ada nggak karakter yang ditumbuhkan oleh siswa itu? Ya, Pak Sopan. Ada peluang luar biasa bagi murid untuk bertumbuh karakternya ketika mereka melakukan kesalahan, karena pada hakikatnya begitulah cara kita belajar. Murid perlu bertanggung jawab atas perilaku yang mereka pilih. Namun mereka juga dapat belajar dari pengalaman untuk membuat pilihan yang lebih baik di waktu yang akan datang. Dari kesalahan timbul solusi. Ini menimbulkan karakter untuk bisa berbuat lebih baik lagi. Terima kasih. Oke.
bisa kita pahami apa yang disampaikan Pak Sukar, bahwa ternyata dari kesalahan yang pernah dilakukan siswa bisa menimbulkan karakter untuk siswa itu sendiri. Artinya dari permasalahan mencari solusinya, solusi itu menjadi karakter siswa sebagai nilai kebajikan di dalam disiplin positif, di dalam budaya positif. Seperti ini. Jadi solusi bisa dilakukan dan sepanjang masa dan akhirnya menjadi suatu bentuk keyakinan yang akan selalu diterapkan di dalam diri Anda. Selanjutnya adalah keyakinan kelas. Dan ini sedikit saya sampaikan pengalaman saya Bapak Ibu. Kemarin Pak Yano ada di kelas 5 dalam 1 jam pembelajaran 40 menit. Saya mengajak anak-anak kelas 5 untuk melakukan atau membuat keyakinan kelas. Membuat keyakinan kelas. Di situ ketika saya membuat keyakinan kelas, ini saya berikan gambaran sedikit cerita saya, pengalaman saya. Yang pertama, saya sampaikan apa itu keyakinan kelas. Kemudian seluruh siswa berjumlah 15 siswa itu memberikan usulan. Semuanya memberikan usulan. Dan di situ usulan kita teliti lagi. Bapak Ibu guru melakukan penelitian, diteliti. Ketika suatu keyakinan kelas dibuat, itu kalimatnya adalah kalimat positif. Ini yang Bapak Ibu mungkin bisa dicatat. Kalimat positif. Ketika ada usulan kalimatnya kalimat negatif, maka Bapak Ibu harus memacu siswa lagi atau memberikan dorongan bagaimana merubah suatu bentuk kalimat negatif ke kalimat positif. Apa itu ciri-ciri kalimat positif? Apa itu ciri-ciri kalimat negatif di dalam keyakinan kelas? Jadi gini, ada kata dilarang, ada kata jangan. Suatu bentuk kalimat yang ada kata dilarang, jangan, itu adalah kalimat negatif. Contoh, jangan mencoret-coret tembok misalnya. Ada kata jangan kan? Kata jangan itu biasanya digunakan untuk peraturan. Kita buatnya adalah keyakinan, maka dirubah. Jangan mencoret-coret tembok. Mungkin Bapak Ibu sudah ada gambaran. Dirubah menjadi kalimat positif, menjadi kalimat apa? Negatif ke positif. Ya. Kan negatifnya gini, jangan mencoret-coret tembok. Kalau dijadikan kalimat positif apa? Gimana? Nah itu bilang keras. Kalau kalimat negatif kan jangan ya. Tapi kalau kalimat positif seharusnya kamu lebih bisa menjadi terus. Jangannya bilangin kemudian seharusnya kamu tidak mencoret-coret itu. Atau bisa lagi yang lebih spesifik lagi, lebih bisa kita pahami secara logika bahwa oh ya ibu tidak boleh mencoret-coret tembok. Tidak boleh mencoret-coret tembok. Jangan, dilarang, tidak boleh. Artinya tidak boleh masuk di kalimat negatif itu. Masih kalimat negatif. Jadi harus dijadikan positif kalau jadi keyakinan kelas itu. Jadi untuk jadi positif maka
Ini bisa kita buat seperti ini. Menjaga sekolah tetap bersih. Nah, jadi tidak spesifik temboknya. Nanti masuk di lingkup lainnya. Tidak membuang sampah sembarangan. Tidak membuang sampah di laci. Jadi banyak. Jadi banyak. Gimana itu? Kebersihan adalah sebagian dari iman. Oh, itu untuk apa namanya, lebih ke apa namanya ya, brosur atau apa ya, lebih ke situ itu. Jadi kalau misalkan itu masuk di lini kebersihan, masuk di keimanan, artinya di situ lininya adalah lini religius. Ya, religius kalau kita buat keyakinan di kelas misalkan saja, bisa dengan menggunakan kalimat positif dengan melaksanakan ajaran agama yang baik. Nah, jadi nanti maksudnya gitu Ibu. Jadi Bapak Ibu, ketika Bapak Ibu meneliti usulan dari siswa, harus benar-benar teliti. Dan itu bisa enggak Pak? Misalkan kita kolaborasi dengan guru lain waktu membuat keyakinan kelas, kira-kira boleh enggak? Pak Yano saya datangkan ini Pak Yano pakarnya, itu TGP misalkan. Saya siap. Dan minggu itu dia tidak ada yang kata saya siap. Nah, gitu. Jadi memang ketika kita ada di lini, ada di pendidikan guru penggerak, ini menciptakan salah satunya adalah kita sebagai penggerak untuk di sekolah maupun di kelas ataupun di lini sepuh yang bisa, entah itu KKG, entah itu pendapatan. Seperti itu Bapak Ibu. Oke, kita lanjutkan. Keyakinan kelas, pengertian nilai-nilai kebajikan universal yang disepakati secara tersirat dan tersurat, lepas dari latar belakang, suku, negara, bahasa maupun agama. Jadi nilai-nilai ini diyakini kebajikan universal yang sudah kita bahas tadi. Kemudian ada statement dengan keyakinan keras yang dibuat dan disepakati, maka akan menjadikan murid untuk lebih tergerak dan semangat menjalankannya daripada hanya sekedar mengikuti serangkaian peraturan tertulis tanpa makna. Jadi kalau memang ini satu keyakinan, maka mempertanggungjawabkan perilaku itu akan lebih baik lagi dibanding dengan kita hanya mengikuti peraturan yang biasanya itu ditempel di tembok. Peraturan ini sekolah seperti itu. Unsur motivasi ini berasal dari dalam siswa yang seperti tadi disampaikan oleh Bu Anggi. Motivasi terbaik itu berasal dari dalam. Cara membuat keyakinan kelas. Nah ini seperti tadi saya sepil sedikit. A. Siswa kelas mencurahkan pendapatnya tentang peraturan yang akan disepakati. Jadi memberikan usulan, mencurahkan pendapatnya, usulan. Boleh tidak secara permainan? Misalkan saja. Kalau kemarin Pak Yano terapkan dengan permainan. Jadi Pak Yano berikan satu kertas warna-warni. Tapi kemarin mau beli kertas yang langsung tempel itu ternyata di sini tidak ada. Akhirnya kata-kata kita gunting, yang penting berwarna. Dia harus menuliskan usulan dia pada kertas tersebut, kemudian menempelkan di papan yang sudah disediakan untuk kita lakukan penelitian. Yuk kita lihat. Kemudian mencatat semua masukan atau menempel tadi, catat di situ. Kemudian yang ketiga, menyusun kalimat yang negatif menjadi positif. Contoh kalimat negatif. Jangan berlari di kelas. Kalimat positif, berjalanlah ketika di dalam kelas, hindari atau tinggalkan kata jangan, dilarang, tidak boleh, jangan. Karena kata
jangan dilarang, tidak boleh, itu termasuk kalimat negatif seperti itu. Jangan berada di kelas, maka berjalanlah ketika di dalam kelas. Kok mati? Maaf Bapak Ibu Guru, karena ini ada gangguan untuk listrik dan listrik ini mati. Saya sampaikan ulang bahwa tadi itu sampai di cara membuat keyakinan kelas dari urutan yang pertama sampai yang ketiga menyusun kalimat negatif menjadi positif. Kemudian yang keempat adalah meninjau kembali secara bersama keyakinan kelas itu, dan yang kelima warga kelas menyetujui dan menandatangani, dan yang keenam adalah meletakkan keyakinan di tempat strategis yang mudah dilihat. Jadi ketika keyakinan kelas ini sudah ditetapkan dan kita memotivasi siswa bahwa itu keyakinan kelas dan harus diyakini oleh semua warga kelas itu, maka semua membubuhkan tanda tangan di lembaran keyakinan kelas. Seperti itu Bapak Ibu. Kemudian yang selanjutnya, karena ini listriknya mati, tapi mungkin kalau pakai ini mungkin masih bisa. Jadi, karena tes. Yang keenam yaitu kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Ada statement, ketika kita mendapatkan apa yang kita inginkan, sebetulnya kita sedang memenuhi satu atau lebih dari kebutuhan dasar kita. Saya ulangi, ketika kita mendapatkan suatu keinginan, maka sebetulnya itu adalah memenuhi kebutuhan dasar manusia. Kebutuhan dasar manusia itu banyak macamnya. Yang pertama ada kebutuhan bertahan hidup, survival namanya. Kemudian ada kebutuhan kasih sayang dan rasa diterima, love and belonging. Kemudian kebebasan, freedom, sedang mencoba sesuatu atau menginginkan suatu pilihan. Kemudian kebutuhan yang keempat ada kesenangan, fun, senang, bermain dan tertawa. Murid akan memiliki konsentrasi tinggi terhadap apa yang disenangi. Jadi contohnya itu ketika anak ini memiliki konsentrasi tinggi terhadap apa yang disenangi, salah satunya adalah melakukan pembelajaran yang menyenangkan. Jadi permainan boleh, menggunakan satu bentuk aplikasi boleh. Banyak aplikasi yang bisa kita gunakan bagaimana pembelajaran dapat menyenangkan siswa, termasuk menggunakan model untuk permainan di online itu banyak. Kemudian ada satu statement bahwa ketika seorang murid melakukan perbuatan yang bertentangan dengan nilai kebajikan, maka hal ini dikarenakan mereka gagal dalam memenuhi kebutuhan dasar mereka. Kebutuhan yang tidak bisa memenuhi kebutuhan, maksud saya murid yang tidak bisa memenuhi kebutuhan dengan cara positif, maka mereka akan melanggar aturan. Jadi misalkan saja anak-anak berkebutuhan itu kebutuhannya senang, dia akan bermain seenaknya ketika berada di dalam kelas. Ini karena dia kebutuhan senang, pokoknya senang. Ketika anak ini tidak mencapai kebutuhannya, tidak bisa senang di kelas, maka anak ini akan cenderung untuk melakukan satu bentuk pelanggaran. Contoh,
Ada enggak seperti itu? Nah, ada. Jadi mereka melakukan pelanggaran karena tidak terpenuhinya kebutuhan dasar. Mungkin lebih jelas kalau ini ada setnya sebenarnya. Cuma saya mohon maaf, setnya mati. Kemudian kita selanjutnya bahas tentang dunia berkualitas. Dunia berkualitas adalah tempat khusus dan pikiran Anda, di mana Anda menyimpan gambaran representatif dari semua yang Anda inginkan, sesuatu yang dapat membuat Anda bahagia dan merasa Anda mampu memenuhi kebutuhan dasar Anda. Maka inilah yang dinamakan dengan dunia berkualitas. Jadi sesuatu yang ada di pikiran kita, kemudian kita itu merasa ini adalah bahagia di dalam kita memenuhi kebutuhan dasar. Ini adalah namanya dunia berkualitas. Ketika dunia berkualitas berada di alam pikir kita akan memiliki motivasi yang baik di dalam belajar. Ini bisa kita sampaikan, kita laksanakan. Bagaimana kita membuat dunia berkualitas dari peserta didik itu sendiri. Jadi di dalam pikiran anak kita, di dalam pikiran peserta didik kita, dia itu bahagia dan merasa terpenuhi kebutuhannya, sehingga dia motivasi belajarnya bisa meningkat. Yang ketujuh, 5 posisi kontrol seorang tenaga pendidik. Di dalam posisi kontrol tenaga pendidik ini perlu meninjau penerapan disiplin di dalam ruang-ruang kelas. Apakah penerapan disiplin sudah dilakukan dengan efektif? Kemudian apakah sudah terpusat kepada siswa? Apakah sudah memerdekakan siswa? Atau mampu memandirikan siswa? Kemudian seperti apa? Dan mengapa? Ini harus kita kontrol. Jadi kita sebagai tenaga pendidik itu, kontrol itu adalah penting bagi kita. 5 posisi kontrol. Ini perlu agak nanti dicoba di angan-angan kita. Pernah nggak melakukan posisi kontrol seperti itu? Posisi kontrol yang pertama adalah penghubung. Guru yang menerapkan posisi penghubung, jadi menerapkan posisi kontrol penghubung, maka dia akan berkata, patuhi aturan saya atau awas. Misalnya disuruh bapak ibu guru siswanya harus nanti setelah istirahat jam 09.15 karena anak sudah berada di dalam ruangan. Ternyata muridnya Bu Ali masih berkeliaran di jam 09.30. Tadi sudah saya sampaikan, patuhi aturan saya, awas dia kalau nggak mematuhi. Kata-kata seorang di posisi kontrol adalah penghubung. Kelihatan kasar nggak tadi? Kasar, oke, bisa dibungkus kasar. Posisi kontrol yang kedua yaitu pembuat merasa bersalah. Contoh kata-kata yang digunakan adalah, misalkan ini buat ini Pak Yato jadi buat ini. Saya kecewa banget dengan kamu. Beberapa kali Bu Agi harus memberitahu kamu. Gimana coba? Kalau ibu dimarahin, orang tua kamu bahwa kamu berbuat seperti ini. Ini
bersama. Di posisi kontrol yang kedua. Posisi kontrol yang ketiga yaitu sebagai teman. Contoh kalimatnya, ketika terjadi suatu permasalahan, ayo bantulah demi bahagia, kita lakukan yang terbaik, kita buat terbaik demi bahagia. Seperti itu. Dan ini ada juga satu bentuk kalimat, ayo kita bisa menyelesaikan ini, kita selesaikan bersama. Jadi memotivasi dari diri siswa dengan posisinya sebagai kontrol teman. Kemudian yang keempat, posisi kontrolnya adalah memantau. Posisi yang keempat memantau, yaitu kalimat yang diucapkan adalah peraturannya apa? Kamu kok tidak berseragam? Hari ini hari apa? Misalkan hari Kamis, delala, atau anak kita menggunakan baju batik. Aturannya apa? Kok bisa kamu menggunakan batik? Ini adalah kalimat di dalam posisi kontrol teman. Kemudian yang kelima, yaitu posisi kontrol manajer. Di mana posisi ini guru berbuat sesuatu bersama dengan murid, mempersilahkan murid untuk mempertanggungjawabkan perilakunya, mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Seorang manajer akan berkata, apa yang kamu yakini ketika anak melakukan kesalahan? Apa yang kamu yakini? Kemudian, apakah kamu meyakininya? Jika kamu meyakininya, apakah kamu bersedia untuk memperbaikinya? Ini kita terapkan di restitusi kita. Posisi kontrol manajer. Dari 5 posisi kontrol yang saya sampaikan, ada nggak posisi kontrol yang paling bagus yang bisa kita terapkan? Bisa dibantu posisi kontrol paling bagus? Ada yang bisa membantu? Wangi, posisi kontrol yang paling bagus? Dua yuk. Iya. Tujuan posisi 5 posisi kontrol sebagai seorang guru, yaitu tujuan adalah pencapaian posisi manajer, di mana di posisi inilah murid dapat menjadi pribadi yang mandiri, merdeka, dan bertanggung jawab atas segala perilaku dan sikapnya, yang pada akhirnya dapat menciptakan lingkungan yang positif, nyaman, dan aman. Oke. Terima kasih buat Bu Ayu. Saya memberikan pertanyaan terkait 5 posisi kontrol, 5 posisi kontrol yang terbaik buat kita sebagai guru atau tenaga pendidik. Beliau menyampaikan bahwa posisi kontrol terbaik adalah sebagai manajer, karena di masa posisi inilah murid menjadi pribadi yang mandiri, merdeka, bertanggung jawab dan atas segala perilaku yang dilakukan. Kita lanjutkan satu materi lagi, dan sebelumnya Bapak Ibu guru bisa berdiri sejenak. Silakan Bapak Ibu berdiri sejenak. Kemudian kita mencoba, kalau kita bilang 1, nanti Bapak Ibu bilang hu. Ketika saya bilang 1, Bapak Ibu bilang hu. Tangannya di atas. Hu. Bilang 2, Bapak Ibu bilang ha.
2 1 bubu ke atas, 2 baha ke samping, 3 hihi ke bawah. Nah, hihi ke bawah. Bisa dipahami Bapak Ibu? Oke, biar kita lebih fresh. 1 2 3. Oke, kita lakukan lagi cepat. 1 2 3 1 2 3. Oke, terima kasih Bapak Ibu. Bisa duduk kembali. Biar agak tidak tegang Bapak Ibu. Ya, kita lanjutkan materinya masih 1, yaitu terkait dengan segitiga restitusi. Pengertiannya adalah segitiga restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi siswa untuk memperbaiki kesalahan yang diperbuat sehingga bisa kembali ke kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Dan ini proses, segitiga itu proses karena ada 3 sisi. Dari 3 sisi ini atau elemennya, elemen dari segitiga restitusi itu yang pertama adalah menstabilkan identitas. Kalimat yang akan kita gunakan ketika kita punya siswa murid yang melakukan kesalahan di penstabilan identitas, maka ketika kita mencarikan solusi yang terbaik buat siswa distabilkan identitasnya, kalimat yang digunakan apa? Contoh, berbuat salah itu tidak apa-apa, tetapi karena itu wajar sebagai manusia. Tidak ada manusia yang sempurna. Nah, ini kalimat ini digunakan sebagai penstabil identitas. Jangan langsung kita ajar, kamu tuh salah, seperti ini salah. Tidak boleh. Jadi kita stabilkan dulu. Misalnya dia melakukan saya melakukan kesalahan. Iya, saya tahu melakukan kesalahan itu tidak apa-apa, itu wajar. Kemudian kita akan masuk di sisi yang kedua, di segitiga restitusi. Sisi yang kedua adalah validasi tindakan yang salah. Bagaimana validasi tindakan yang salah itu sendiri? Oke. Validasi tindakan yang salah itu kalimat yang digunakan seperti apa? Begini Bapak Ibu, ketika sudah kita tadi ada sisi yang pertama, kemudian sisi yang kedua kita validasi tindakan yang salahnya itu dengan kalimat seperti ini. Kamu pasti ada alasan kan kenapa kamu melakukan kesalahan tadi. Kamu pasti ada alasan kan melakukan kesalahan tadi. Kamu patut bangga pada dirimu sendiri karena kamu adalah melindungi sesuatu yang kamu anggap penting. Misalkan dia kan tadi contoh di awal ada siswa yang mencontek hasil pekerjaan dia. Jadi kita memberikan statement pada dia bahwa dia itu bangga, memang dia harus bangga dengan dirinya karena mempertahankan apa yang sudah dilakukan. Ini ada di level di elemen validasi tindakan yang salah. Kemudian yang ketiga yaitu menanyakan keyakinan. Apa kalimatnya di elemen ini? Ada enggak nilai-nilai umum yang kita sepakati di kelas bahwa marah-marah itu sampai menggedor meja itu dilakukan? Ada enggak nilai yang kita sepakati di situ? Ada Pak? Jawab siswa. Apa? Bahwa kita di sekolah harus menjaga kondisi kita. Berarti marah boleh enggak? Tidak boleh. Dari situ kita lanjutkan. Kalau memang di sini melanggar
mengajarkan nilai-nilai keyakinan, apa yang akan kamu lakukan? Saya tanya lagi kepada siswa. Yang saya lakukan, saya besok tidak akan marah-marah lagi, Bapak. Kalau tidak marah-marah, kalau masih dicontoh oleh ketemu, apa yang kamu lakukan? Saya akan melaporkan kepada wali kelas saya, atau kepala sekolah saya, atau guru yang ada di sekolah. Jadi disinilah segitiga restitusi kita laksanakan, di mana siswa mencari jawaban atas permasalahan yang dia lakukan sendiri. Dan ini artinya dorongan yang kita berikan menjadi motivasi siswa yang memang berada dari dalam diri siswa itu sendiri. Dari sini Bapak Ibu sudah bisa memahami untuk materi budaya positif. Bisa dipahami? Ada pertanyaan? Tidak ada? Oke, terima kasih kalau tidak ada. Ya, saya sampaikan ulang bahwa ketika budaya positif ini kita terapkan, dapat kita buat kesimpulan bahwa jadikan motivasi berperilaku siswa itu motivasi yang adanya di dalam, motivasi intrinsik, dan semoga kita semuanya bisa menjadi tenaga pendidik yang lebih baik, menjadi guru yang berada di level manajer, sehingga peserta didik kita ke depan lebih baik lagi dan menuju Indonesia emas sesuai dengan kurikulum merdeka, sesuai dengan filosofi pendidikan yang disampaikan oleh Ki Hajar Dewantara, bahwa kita semua melakukan pembelajaran di mana pembelajaran berpusat pada siswa, siswa mampu mendayagunakan segala pikirannya, segala kekuatannya sebagai manusia dan sebagai anggota masyarakat. Demikian yang bisa saya sampaikan. Terima kasih untuk kehadirannya. Saya mohon maaf apabila ada kurang dan lebihnya, dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.